Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Priani dari kelas 2E Prodi Manajemen Universitas Tangerang Raya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas sesuatu yang sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai generasi muda, yaitu peran generasi muda dalam menciptakan konten yang positif. Tahu nggak sih teman-teman, lebih dari 60% pengguna media sosial di Indonesia adalah anak muda. Yang artinya, kita sebagai anak muda mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk membentuk narasi yang baik, inspiratif, dan penuh nilai melalui dunia digital. Nah, di era digital seperti sekarang ini, konten adalah segalanya. Kenapa sih konten itu segalanya? Karena setiap hari kita melihat jutaan video, postingan, story, bahkan komentar yang berseliweran di media sosial. Tapi, apakah semua itu memberikan dampak yang baik? Nah, disinilah peran kita sebagai generasi muda itu sangat dibutuhkan. Kita ini bukan hanya pengguna media sosial, tetapi kita adalah pencipta dan penggerak perubahan melalui konten. Nah, konten yang positif juga itu bisa datang dari hal-hal yang sederhana. Nih, ada beberapa contohnya ya. Misalnya, yang pertama itu membuat edukasi belajar, atau bisa juga menyebarkan cerita motivasi, atau teman-teman mau membagikan pengalaman pribadi tentang kesehatan mental, atau bisa juga sekedar menyampaikan pesan yang sopan dan santun melalui internet. Banyak anak muda telah membuktikan bahwa konten positif itu bisa viral, bisa disukai, dan bahkan juga bisa menginspirasi. Sudah pasti dong menginspirasi. Nah, kita bisa lihat nih, misalnya akun-akun TikTok yang membahas tips belajar, konten dakwah kreatif, hingga gerakan sosial seperti bijak bersosmed atau berani baik. Tapi tentu membuat konten yang positif itu perlu kesadaran dan tanggung jawab. Maka dari itu, saya punya beberapa tips nih untuk teman-teman yang ingin belajar membuat konten yang positif. Yang pertama, misalnya ya, dimulai dari niat yang baik. Jadi jangan cuma cari likes atau viral aja. Niat yang baik itu sangat dipentingkan dalam membuat konten yang positif. Ada pula menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai. Sudah pasti dong bahasa yang sopan itu sangat diperlukan. Nah, ada juga periksa fakta sebelum membagikan sesuatu. Jangan ikut menyebar hoax. Nah, jadi kita sebelum menyebarkan informasi, sebaiknya kita cross check terlebih dahulu apakah informasi itu fakta atau tidak. Jadi jangan sampai kita menyebarkan informasi yang hoax ya. Ada pula menggunakan empati. Bayangkan kalau kita jadi penonton atau korban dari konten yang kita buat, bagaimana? Lalu yang terakhir ada membangun komunitas yang suportif, mengajak orang lain untuk saling mendukung. Dan jangan takut untuk memulai ya teman-teman. Banyak yang merasa minder karena merasa tidak punya alat yang lengkap atau kamera yang bagus. Nah, ada juga yang tidak bisa mengedit secara profesional. Tapi sebenarnya ya, yang paling penting itu adalah pesan dari konten itu sendiri. Jadi, konten yang dibuat dengan tulus, konsisten itu jauh lebih berharga daripada konten yang hanya dibuat untuk pamer. Teman-teman, kita semua ini punya potensi loh untuk menjadi agen perubahan. Lewat konten yang kita buat, kita bisa mempengaruhi orang yang berpikir lebih baik, bertindak lebih baik, dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Konten yang kita buat hari ini itu bisa jadi akan ditonton oleh orang lain bahkan bertahun-tahun ke depan. Jadi, marilah kita tinggalkan jejak digital yang membanggakan, jejak yang memberi manfaat, jejak yang membuat orang lain tersenyum, bukan terluka ya teman-teman. Jadi, marilah kita gunakan media sosial dan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk menginspirasi, mendidik, dan bahkan menyebarkan energi yang positif.
Karena generasi muda seperti kita ini bukan sekedar penonton dunia digital loh. Kita ini adalah pemimpinnya. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita bisa terus berkarya dan bahkan menyebarkan hal-hal yang baik dimanapun kita berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.